Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kindira, BP 160275 dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Maksud dari pembuatan video kali ini adalah untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi E-commerce berbasis portal web pada industri kerajinan rotan pindah furnitur Padang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL. Pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang yang saya angkat dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang kian pesat sekarang ini, yang mana perkembangan tersebut juga berdampak secara langsung kepada perkembangan bisnis. Banyak perusahaan besar telah memanfaatkan teknologi informasi. Pengelolaan penjualan pada toko pindah furnitur ini masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi, yang mana proses transaksi pada toko tersebut masih dilakukan secara langsung dan penyebarannya yang belum luas. Maka berdasarkan penulisan di atas, dibuatlah sistem informasi e-commerce dalam bentuk skripsi berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi E-commerce berbasis portal web pada industri kerajinan rotan pindah furnitur Padang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL. Rumusan masalah yang saya angkat adalah: 1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat membantu penjualan dan pemasaran pada industri kerajinan rotan pindah furnitur. 2. Bagaimana database MySQL dapat membantu pengelolaan data produk kerajinan rotan dan data informasi pemasaran kerajinan rotan pada pindah furnitur. 3. Bagaimana perancangan sistem informasi dapat membantu pelanggan lebih mudah dalam transaksi pemesanan produk kerajinan rotan pindah furnitur tanpa harus menuju ke lokasi. Hipotesa yang saya harapkan dari penelitian ini adalah: 1. Dengan adanya sistem informasi e-commerce, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penjualan dan pemasaran produk kerajinan rotan pada toko pindah furnitur. 2. Dengan menggunakan database MySQL sebagai penyimpanan, dapat dengan baik mengolah data produk rotan dan data kerajinan rotan dengan aman. 3. Dengan adanya sistem informasi pemesanan, dapat membantu pelanggan lebih mudah dalam transaksi tanpa harus menuju ke lokasi. Batasan masalah. Pembuatan sistem informasi e-commerce pada toko kerajinan rotan pindah furnitur dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Proses pembuatan portal web e-commerce hanya membahas transaksi penjualan dan informasi barang yang dipasarkan seperti tipe produk, foto produk, harga produk, serta informasi lainnya. Pemesanan dapat dilakukan secara online dan pemesanan dapat dilakukan apabila telah menjadi member atau pelanggan. 4. Pembayaran dilakukan dengan cara bank transfer dan tidak terhubung secara otomatis dengan database, maka pembeli harus mengkonfirmasi pembayaran lewat website atau nomor WA yang tertera pada sistem. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk membangun sebuah sistem e-commerce yang dapat mempermudah toko pindah furnitur dalam penjualan dan pemasaran dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 2. Membangun sistem informasi e-commerce yang dapat memberi kemudahan bagi toko pindah furnitur dalam penjualan dan pemasaran produk kerajinan rotan. 3. Memudahkan pelanggan dalam pemesanan tanpa harus datang ke lokasi. Manfaat penelitian bagi mahasiswa adalah: 1. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan, melatih dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah, kita sebagai bahan acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya. 2. Menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam membangun sistem informasi. 3. Sebagai media untuk menyelesaikan tugas akhir strata 1. Manfaat penelitian bagi perusahaan. 1. Meningkatkan dan mengembangkan proses penjualan pada toko kerajinan rotan pindah furnitur. 2. Menghasilkan laporan cepat, tepat, dan akurat guna mendukung pengambilan keputusan bagi pihak toko pindah furnitur Padang. 3. Memperluas jaringan dan pemasaran bisnis. 4. Sebagai media promosi produk. Manfaat penelitian bagi kampus yang diharapkan adalah sebagai bahan untuk menambah referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, khususnya pada program studi sistem informasi. 2. Sebagai alat ukur untuk menilai pemahaman
mahasiswa dalam penelitian. Metodologi penelitian. Tahapan penelitian yang saya lakukan dimulai dengan penelitian pendahuluan, kedua pengumpulan data, ketiga analisa, keempat perancangan, kelima implementasi, keenam pengujian, dan ketujuh evaluasi. Yang mana ini merupakan tahapan penelitian saya, yang mana terdiri dari kegiatan penelitian pendahuluan, pengumpulan data, analisa, perancangan, implementasi, pengujian, dan pembuatan laporan. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 4 April dan berakhir pada tanggal 14 Agustus. Yang mana pengumpulan data yang saya lakukan dengan datang secara langsung kepada toko Pina Furnitur Padang dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu Yuni Hendita sebagai pemilik toko. Tahapan penelitian selanjutnya yaitu analisa dan perancangan. Alat bantu perancangan sistem yang saya gunakan yaitu use case diagram, yang mana terdiri dari 4 aktor. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti yaitu admin, kelola transaksi, kelola ongkos kirim barang, kelola data barang, mengelola pesanan barang, mengelola data pelanggan, dan pimpinan seperti laporan, yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan. Dan kegiatan bagi pengunjung seperti melihat daftar barang, cara pemakaian sistem, dan registrasi. Dan bagi pelanggan seperti melihat data barang, pemesanan, cara belanja, faktur, kelola profil, dan pembayaran. Bagi kegiatan yang dilakukan admin, pimpinan, dan pelanggan harus melakukan login terlebih dahulu. Alat bantu perancangan sistem selanjutnya yaitu kelas diagram, yang mana terdiri dari ongkir, transaksi penjualan, user, pesan barang, pelanggan, dan barang. Yang mana user hanya bisa melakukan satu kali transaksi penjualan, dan pada kegiatan transaksi penjualan yang bisa melakukan satu kali penginputan ongkos kirim. Baiklah, alat bantu perancangan sistem selanjutnya yaitu sekuen diagram, yang mana pada bagian ini yaitu admin mengolah data pelanggan. Pertama, admin harus memasukkan username dan password. Kedua, sistem akan melakukan pengecekan apakah username dan password tersebut betul. Jika betul, akan berlanjut kepada menu home, dan jika salah akan kembali. Dan setelah lanjut kepada menu home, admin bisa melakukan tambah, ubah, dan hapus pada bagian pelanggan. Dan juga setelah pada menu home, admin bisa melakukan logout, atau setelah melakukan penginputan, ubah, atau hapus pada menu pelanggan, baru melakukan logout. Alat perancangan sistem selanjutnya yaitu sekuen diagram, bagian pelanggan pesan barang. Pertama, pelanggan harus melakukan input username dan password. Kedua, sistem akan melakukan pengecekan. Setelah melakukan pengecekan, jika login username dan password betul, akan lanjut kepada menu home. Jika salah, akan kembali kepada pelanggan. Setelah bagian tersebut akan kembali, setelah sukses pada menu home, akan lanjut pada bagian pesan barang, yang mana pada bagian tersebut pelanggan bisa melakukan pemesanan barang, dan setelah itu melakukan logout. Alat bantu perancangan sistem selanjutnya yaitu activity diagram. Ini merupakan activity diagram bagian admin. Pertama, admin akan melakukan login. Jika username betul, akan lanjut kepada menu home. Jika salah, akan kembali kepada menu login. Pada menu home, admin bisa memilih beberapa item yang ada pada sistem. Pertama yaitu mengolah data barang, kedua mengolah data pelanggan, ketiga mengolah data ongkos kirim barang, keempat mengolah data pesanan, kelima mengolah data transaksi, keenam mengolah laporan. Setelah itu admin bisa melakukan logout, atau setelah pada menu home, admin juga bisa melakukan logout secara langsung. Selanjutnya, activity diagram bagi pengunjung. Pengunjung hanya bisa melakukan melihat daftar barang, cara pemakaian sistem, dan registrasi. Pada activity diagram pengunjung belum bisa melakukan pemesanan barang, dikarenakan pengunjung belum terdaftar pada bagian sistem, yang mana pengunjung belum menjadi pelanggan. Baiklah, tahapan penelitian selanjutnya yaitu implementasi sistem. Pada bagian ini saya akan mendemokan program saya. Pertama, ini adalah menu bagi pengunjung. Pengunjung hanya bisa melihat daftar barang yang dijual pada toko Pina Furnitur. Yang ini adalah cara pemakaian sistem.
Di sini merupakan tempat petunjuk bagi pengunjung untuk melakukan pemesanan barang dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan pemesanan barang. Ini adalah menu daftar bagi pengunjung untuk menjadi pelanggan. Baiklah, saya akan login sebagai pelanggan. Ini merupakan menu home bagi pelanggan. Jika pelanggan ingin melakukan pemesanan, pelanggan bisa langsung melakukan klik pada bagian ini dan mengisi kolom yang telah diberikan. Ini adalah bagian profil pada bagian pelanggan. Pelanggan bisa melakukan edit profil dan menghapus akun mereka jika tidak memakai akun lagi. Ini adalah bagian barang, yang mana terdapat menu-menu barang-barang yang akan dijual pada sistem. Ini merupakan troli belanja, tempat data barang akan disimpan, yang mana apabila pelanggan telah melakukan pemesanan barang. Setelah melakukan pemesanan, secara otomatis sistem akan menaruh pada bagian troli belanja. Yang ini merupakan cara pemakaian sistem seperti bagian pengunjung sebelumnya, dan yang ini adalah logout untuk keluar dari sistem. Selanjutnya saya akan mencoba login sebagai admin. Ini merupakan menu home admin. Di sini admin bisa melihat data pelanggan, bisa melakukan ubah dan hapus data pelanggan. Ini bagian barang, tempat barang-barang yang dijual. Pada bagian ini kita bisa melakukan tambah stok barang, edit barang, dan hapus barang. Untuk menambah daftar barang yang baru, kita melakukan tambah barang, mana kita mengisi bagian ini. Ini selanjutnya adalah menu penjualan. Ini merupakan tempat transaksi penjualan, yang mana apabila pelanggan tadi sebelumnya sudah melakukan pembayaran, admin akan menginputkan atau mengkonfirmasi ulang kepada pelanggan. Setelah dikonfirmasi ulang, admin akan melakukan penginputan lagi pada bagian transaksi penjualan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pada bagian pemesanan barang. Dan ini bisa dilakukan juga untuk bagian manual, yang mana apabila ada pelanggan membeli barang secara langsung kepada toko, kita bisa melakukan penginputan juga secara langsung di sini, yang mana berfungsi untuk mempermudah atau memperbagus penyusunan laporan supaya tidak ada laporan yang ganda. Ini merupakan bagian tambah ongkos kirim, yang mana untuk bagian Padang, Pariaman, dan daerah yang dekat diantar dengan mobil, dan bagian daerah jauh seperti Jakarta, Bandung, Denpasar dikirim melalui JNE atau transportasi pengiriman lainnya, yang mana kita bisa melakukan ubah di sini dan tambah ongkir. Ini merupakan menu pesanan barang, yang mana menu ini dapat tersimpan apabila kita telah menambahkan pada bagian penjualan, telah menginputkan pada bagian transaksi penjualan sebelumnya. Maka kita akan masuk pada bagian ini, akan tersimpan pada bagian ini untuk melakukan pengecekan ulang. Baiklah, menu selanjutnya laporan, yang terdiri dari laporan harian, bulanan, dan tahunan. Ini merupakan contoh laporan harian. Kita bisa melihat tanggalnya, merupakan tanggal, bulan, dan tahun. Baiklah, ini laporan bulanan. Ini merupakan contoh laporan bulanan. Oh, ini merupakan contoh laporan tahunan. Mohon maaf. Ini merupakan contoh laporan bulanan. Tahunan lagi. Ini merupakan contoh laporan bulanan.
Ini merupakan contoh laporan tahunan. Ini merupakan contoh laporan harian. Laporan harian. Baiklah, bagian selanjutnya pada penelitian saya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan mengimplementasikan sistem informasi e-commerce pada toko Vina Furnitur dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan pada furnitur rotan. 2. Dengan mengimplementasikan sistem informasi e-commerce pada toko Vina Furnitur dapat mempermudah toko dalam pengolahan data barang. 3. Dengan mengimplementasikan sistem informasi e-commerce pada toko Vina Furnitur dapat mempermudah dalam pembuatan laporan penjualan. Saran, penerapan sistem informasi e-commerce pada yang baru ini sebaiknya dilakukan secara bertahap agar sistem informasi dapat bekerja dengan baik. 2. Agar sistem yang dirancang dapat bekerja dengan baik, maka diperlukannya tenaga yang terampil dalam pengolahan aplikasi dan dibuatnya dengan melakukan pengenalan dan pelatihan terhadap admin dan karyawan yang terlibat dengan sistem yang diterapkan. 5. Admin atau karyawan tersebut mengetahui dan mengerti tentang sistem informasi yang baru diterapkan. 3. User atau pengguna sistem sebaiknya membaca petunjuk bagaimana penggunaan sistem tersebut sebelum menggunakan sistem. 4. Rancangan sistem aplikasi ini juga bisa dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.